Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Nah, dokter sudah menjelaskan nih dampak dan akibat dari anemia. Nah dok, mungkin sejauh ini nih untuk di Indonesia sendiri, kasus-kasus yang terjadi itu seperti apa sih yang paling banyak terjadi untuk resiko yang terjadi pada anak-anak yang lahir karena ibundanya itu anemia, dok? Oke, jadi kalau yang resikonya anemia atau yang ibunya anemia, paling sering itu adalah keguguran ya atau abortus ya. Itu nomor 1 dampak pada ibu hamil ya. Kemudian ketika anaknya lahir, anaknya itu juga akan mengantongi keturunan dari ibunya tadi, yaitu anemia. Jadi ketika anaknya lahirlah dia akan anemia. Apa resikonya kalau anak terlahir anemia? Pertumbuhannya akan terganggu, imunitasnya akan turun. Otomatis apa? Dia sering sakit nantinya. Kemudian kalau dia sudah MPASI, sudah makannya juga akan sulit. Kemudian dia misalnya perkembangannya atau motoriknya, motorik halus, motorik kasarnya juga akan terhambat. Misal yang lain sudah bisa jalan, dia belum bisa jalan. Itu kalau udah anemianya berat. Yang paling sering adalah di imunitas ya. Anaknya akan sering-sering sakit ya. Mungkin sebulan bisa 2 kali sakit. Kemudian makanannya juga susah sekali karena zat besi tadi mempengaruhi hormon untuk pertumbuhan dan makan. Jadi makanannya itu akan ditekan. Jadi selera makannya pun akan berkurang. Nah, kekurangan zat besi tadi. Baik. Nah dok, untuk anemia sendiri ini kan bisa dikatakan genetik apabila tidak kita cegah nih ya dok ya. Tapi bagaimana kalau ketika kita sudah persiapan nih untuk sebelum kehamilan, kita sudah menuntaskan nih permasalahan anemia, terus kita dalam mengandung juga aman nih tanpa anemia, apakah anak juga masih bisa beresiko, dok? Kalau pada 6 bulan pertama, jadi dari lahir sampai 6 bulan, insya Allah anaknya akan aman ya. Jadi untuk anemianya tidak ya, insya Allah akan aman karena sudah ada cadangan atau tabungan dari ibunya yang sehat tadi. Jadi itulah mukjizatnya ya, ibunya menurunkan cadangan atau tabungan zat besi pada si anak. Akhirnya anaknya dalam 6 bulan tercover nih karena dari ASI tadi. Benar. Jadi ASI-nya juga dibantu dengan ASI, dia akan mensuplai zat besi. Namun ketika sudah lewat 6 bulan nih, kenapa namanya ASI eksklusif hanya 6 bulan? Karena memang tabungan dari si ibu itu hanya bertahan 6 bulan. Jadi ketika 6 bulan dia tidak mencukupi lagi, makanya harus dilakukan MPASI atau makanan pendamping ASI. ASI tetap ada namun didampingi oleh makanan tambahan. Nah, di sanalah peran makanan itu untuk menambah suplai dari zat besi tadi. Apabila intake-nya kurang, zat besinya tidak tercukupi, maka dia akan berisiko anemia. Jadi jawabannya apakah anak itu akan terkena anemia? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi banyak sekali kemungkinan ya dok ya. Makanya memang kita satu tadi untuk persiapan dan juga kita harus selalu mengejar itu tadi untuk semuanya pas dan tepat. Benar, ya dok ya. Karena lagi-lagi ya untuk kepentingan si anak. Karena kan anak itu dia tidak minta dilahirkan, kita lah dari kita, maka ibunya harus bertanggung jawab. Harus mempersiapkan yang terbaik. Sekali. Baik dokter, silakan dokter. Jadi ini ya kalau dampak anemia pada ibu hamil, yang paling pertama keguguran atau abortus tadi ya. Jadi jangan sampai bayi yang dinanti-nanti tadi karena masalah sepele, karena masalah intake makanan, karena kita tidak aware, akhirnya kita kehilangan bayi yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Kemudian perdarahan yang dapat mengakibatkan kematian ibu. Ini juga. Jadi kan anemia tadi tidak hanya beresiko pada sang anak, tapi pada ibunya juga ya. Bayi lahir prematur nih, bayi yang belum siap dia ya, belum siap dilahirkan, akhirnya terpaksa dilahirkan karena tadi kurangnya oksigen yang disebabkan oleh anemia ya. Bayi lahir dengan berat badan rendah dan pendek. Nah, ini yang sering dibahas atau lagi gencar-gencarnya dibahaskan Kemenkes stunting. Jadi kan programnya itu harusnya dari 0 sampai 1000 hari pertama ya. Jadi apakah akan beresiko untuk stunting? Jelas beresiko ya. Ibu pada anemia bisa beresiko menurunkan anak yang beresiko tinggi untuk stunting
ya. Kemudian bila ibu dalam kondisi anemia berat, bayi resiko lahir mati. Tadi ya, kematian pada janin. Ini yang berbahaya sekali ya. Jadi anemia akan menurunkan daya tahan tubuh juga. Ini pada waktu infeksi COVID kemarin ya. Jadi anemia itu banyak sekali dampaknya dan sangat beresiko ya apabila tidak ditangani. Padahal penanganannya cukup sederhana loh, nggak yang harus gimana-gimana. Kecuali anemianya sudah berat. Untuk mencapai berat itu kan ada proses ya. Benar, berarti kan selama itu ibunya tidak aware dengan kesehatannya sendiri. Kalau bisa akhirnya muncul ke berat. Kalau yang berat itu biasanya harus transfusi gitu. Tidak kan bisa untuk di dalam suplai oral lagi ya. Benar sekali. Oke, ini ya kalau kita pilah-pilah nih trimester 1 awal kehamilan, apabila anemianya tidak ditangani dengan baik, abortus ya. Artinya terjadinya keguguran. Kelainan kongenital nih, tadi udah dijelaskan kelainan kongenital karena kurangnya suplai darahnya tadi ya, beresiko untuk kecacatan pada janinnya. Karena trimester 1 itu awal-awal pembentukan tubuh anaknya tadi ya. Jadi memang makanan itu harus benar-benar diperhatikan ya. 9 bulan aja kok Bu. Nggak lama-lama kok. 9 bulan aja itu kita harus benar-benar concern terhadap diri kita sendiri ya. Kemudian trimester 2 dan 3 ya, persalinan bisa prematur, perdarahan, antepartum, gangguan pertumbuhan janin dalam rahim, asfiksia, kurang oksigen, akhirnya kematian pada janin tadi ya. Kemudian berat badan lahir rendah. Nih, ini kalau ibunya intake-nya, makanya tadi ya dijelaskan kita di awal ya, Mbak Piva nanya tadi gimana berat badan ibu hamil. Kenapa harus naik tadi? Karena akan mempengaruhi berat badan pada si anak ya. Kalau berat badan bayi lahir rendah, resikonya apa? Banyak sekali. Selain infeksi, resikonya adalah pada imunitas anaknya tadi dan beresiko untuk prematur juga. Dekompensasi kordis sampai kematian ibu. Nah ini saat infartu atau saat persalinan ya. Gangguan HIS, kalau kita bilangnya gangguan pada saat kontraksi ya. Gangguan kontraksi, kemudian janin lahir dengan anemia tadi. Dia sudah mengantongi anemia ibunya tadi ya. Kemudian persalinan dengan tindakan tinggi. Nah, lalu postpartum ini setelah lahir ya. Bisa atonia uteri artinya perdarahan, beresiko perdarahan pada saat ibunya melahirkan. Normalnya kan si kandungannya itu akan mengeras dan akhirnya perdarahannya berhenti. Ketika ibunya anemia, darahnya ngocor terus. Nah, itu yang berbahaya. Kemudian retensio plasenta, sukar sembuh, gangguan involusi, kematian ibu yang tinggi ya. Oke, nah ini mengapa ibu hamil rentan anemia. Tadi ya, pola makan yang kurang beragam, ini udah kita bahas di awal tadi. Nah, ini yang paling penting nih, pencegahannya. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala. Jadi, untuk ibu-ibu hamil nih, terutama ibu-ibu hamil di Kota Bengkulu, jangan sungkan untuk cek kesehatannya ke vaskes terdekat ya. Kalau nggak ada BPJS, boleh ke bidan, boleh ke dokter terdekat atau ke klinik terdekat ya. Harus dicek berkala. Kapan aja nih Dok? 1 bulan sekali ya. Setiap bulan harus dicek ya. Kemudian zat besi. Nah, makanan-makanan yang mengandung zat besi. Ini dia, makanan-makanan yang mengandung zat besi ya. Ada hati, daging, kacang merah, bayam, kacang-kacangan, tomat, kentang, tahu, tempe, ikan. Ingat, ketika makan makanan zat besi tadi harus dibarengi dengan vitamin C ya. Jadi jangan berbarengan dengan susu. Benar ya. Teh, kopi, kan sering tuh mual Dok, saya minumnya kopi boleh, minumnya teh boleh, tapi jangan berbarengan dengan makanan-makanan ini tadi. Makan makanan yang mengandung zat besi tadi, nanti absorpsinya tidak maksimal. Kan sayang udah capek-capek makan nih, yang masuk harusnya 100% cuma 20% gitu kan. Udahlah mual, dipaksa makan, masuknya sedikit ya. Oke. Lalu asam folat, nah ini penting ya, asam folat ini dianjurkan dari sebelum kehamilan malah ya. Ketika promil, kalau ibu-ibu yang sudah pernah promil, asam folat itu bagus, sangat bagus ya, membantu mencegah terjadinya keguguran dan cacat lahir ya. Anemia disebabkan asam folat juga bisa. Jadi harus cukup juga asam folatnya ya. Kemudian vitamin-vitamin lainnya ya yang ada di susu, di jeruk ya.
Kemudian dengan melakukan pemeriksaan sejak dini maka akan diketahui apakah kondisi tersebut berkaitan dengan anemia atau tidak ya. Vitamin B12, vitamin C itu juga penting. Oke, ini tablet tambah darah. Ini yang paling sering ya di puskesmas dikasih gratis kok. Jadi untuk ibu-ibu hamil jangan takut untuk ke puskesmas, tanya aja mau cek gimana, apa aja, bagaimana caranya, nanti dijelaskan. Nanti akan dapat tablet tambah darah ya. Untuk ibu hamil wajib makan ini 1 hari sehari aja, 1 kali sehari. Biasanya pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena mengurangi rasa mual ya, mengurangi rasa mual. Kemudian dikonsumsi bersama makanan atau minuman mengandung vitamin C, buah segar, sayuran dan jus buah ya. Oke, jadi manfaatnya banyak sekali. Kalau kita lihat kesimpulannya adalah ibu yang sedang dalam masa kehamilan rentan sekali menderita anemia. Kemudian hal ini disebabkan karena darah ibu digunakan untuk metabolisme tubuh ibu sendiri dan juga perkembangan janin. Jadi intinya pada ibu hamil harus aware dan peduli. Wah, harus aware dan juga peduli ya dok ya. Jadi memang kalau aku lihat nih apalagi untuk kita sebagai mungkin wanita yang sudah akan persiapan nih untuk mengandung tentunya sangat butuh untuk persiapan tadi ya dok ya. Dari segi semuanya kayaknya ya, dari kesehatan dan juga kondisi darah pun itu sangat penting ya dok ya. Kesehatan dari darah, mental juga perlu, jangan sampai stres ya. Ibu-ibu muda banyak tuh overthinking biasanya. Jadi kalau ragu, bingung, tanya aja ke paskes terdekatnya. Di sana ada dokternya, ada bidannya yang kompeten untuk kehamilan ibunya. Jadi jangan tanya Mbak Google terus. Benar, apalagi sekarang kan kita juga sudah di cover BPJS ya. Benar dok sekali. Ya. Apapun itu sudah gampang, atau lebih murah juga. Mbak, tanya di dokter kita. Benar sekali, bisa langsung request gitu ya. Kalau mau tema apa itu bisa langsung kita bahas secara mendetail tentunya. Jadi memang ini harus kesiapan seorang ibu ya untuk permasalahan ini seperti kata dokter Wenti bahwa hanya 9 bulan saja kita harus persiapan dan harus lebih aware-nya saat 9 bulan ini. Kalau bisa dari sebelum sampai sesudahnya ya dokter ya. Baik, terima kasih banyak dokter Wenti sudah hadir membahas terkait tentunya anemia pada ibu hamil. Dan buat pemirsa di rumah yang pengen request mungkin tema kita bisa banget nih mention di Instagram kita di @tvri Bengkulu. Dan akhir kata saya Afifa Manca pamit undur diri, sampai jumpa di dokter kita selanjutnya.